Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita kembali belajar ya. Semoga anak-anak tetap semangat dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita masih membahas tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pada pembelajaran 3, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Mari kita dengarkan penjelasan pada slide berikutnya. Anak-anakku, Bu Yuli bertanya boleh ya? Bu Yuli mau bertanya, siapa yang suka mendengarkan cerita? Coba tunjuk jari. Iya, banyak juga ya. Kemudian, siapa yang suka membaca buku cerita? Iya, ada juga. Kemudian, siapa yang suka membuat cerita? Iya, ternyata yang membuat cerita juga banyak ya. Mari kita bahas pada pembelajaran hari ini tentang cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Pada cerita bergambar ada beberapa informasi yang kita peroleh dari cerita bergambar. Untuk mendapatkan informasi pada cerita bergambar, perhatikan dengan cermat setiap gambar yang ada. Catatlah situasi atau kejadian yang ada pada gambar. Catat pula informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari cerita tersebut. Selain menemukan informasi, kita juga dapat membuat cerita bergambar menjadi cerita dalam bentuk tulisan. Untuk membuat cerita tulisan dari cerita bergambar, perhatikan urutan dari cerita bergambar tersebut. Buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi yang kalian temukan pada gambar. Buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kalimat yang resmi, kata-kata yang resmi, kemudian susunan bahasanya yang tepat. Selanjutnya, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Contoh cerita bergambar. Iya, di sini ada gambar. Berapa banyak? Ada 4 ya. Baik, di dalam membuat cerita kita harus memperhatikan setiap gambar dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan cerita ini sudah berurutan. Apabila belum berurutan, kita urutkan terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah cerita. Setelah kita melihat urutan gambarnya, kita buat judul. Kita buat judul, kemudian kita lihat gambar yang pertama dulu. Ya, kita perhatikan kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwa yang ada pada gambar dengan cermat. Kemudian baru kita mulai menulis berupa kalimat. Nah, ini contoh pada gambar 1. Sebelum menulis, ingat
Apabila akan menulis cerita, awal kalimat agak ke tengah sedikit. Ini menunjukkan bahwa paragraf baru. Apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat, ya, yang digabungkan menjadi satu kesatuan arti, menjadi satu kesatuan cerita. Nah, ini kita susun. Contohnya, pada hari Minggu, Erik bersama ayah berjalan-jalan ke kota untuk membeli makanan ikan. Ternyata di toko ikan tersebut banyak ikan koki yang bagus-bagus. Erik ingin menambah koleksi ikan peliharaannya. Erik meminta izin kepada ayahnya untuk membeli ikan. Setelah mendapat izin, Erik membeli ikan koki yang berwarna kuning. Nah, apabila sudah selesai gambar 1, kita lanjutkan gambar 2. Ingat, apabila akan menulis awal pada gambar agak ke tengah. Dan seterusnya, gambar 3, gambar 4 sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada pada gambar. Kemudian perhatikan tanda bacanya, ada titik. Kemudian perhatikan huruf besarnya, nama hari huruf besar, nama orang huruf besar, ya. Baik anak-anak, semoga anak-anak memahami cara membuat cerita bergambar. Selamat pagi semuanya. Ibu Antonia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli. Ibu Antonia akan menjelaskan matematika, masih pada materi yang sama, yaitu materi pecahan. Diperhatikan ya. Ibu Antonia akan menjelaskan pecahan senilai. Di sini Ibu Antonia memiliki dua persegi, yaitu persegi A dan persegi B. Pada persegi A, Ibu Antonia bagi menjadi dua bagian, 1, 2. Pada persegi B, Ibu Antonia bagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, besar yang diarsir pada persegi A yaitu yang diarsir sebanyak berapa bagian? 1 per semuanya ada berapa bagian? 1, 2. Jadi yang diarsir itu 1 per 2 ya. Nah, kita lihat persegi yang B. Yang diarsir ada 1, 2 per seluruhnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi persegi B itu yang diarsir sebesar 2 per 4. Nah, ini yang disebut dengan pecahan senilai. Tahu sama dengan mengapa? Lihat bagian yang diarsir besarnya sama ya. Nah, bisa dilihat dengan cara perkalian. Tadi pada persegi A itu sebesar 1 per 2. Pada persegi B sebesar 2 per 4. Nah, agar senilai kita kalikan. 1 dikali berapa yang hasilnya 2? Ya, dikali 2. Nah, karena pembilang dikalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan 2. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Apabila pembilang dikalikan 2, maka penyebutnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikalikan 2, 4. Sama ya. Maka 1 per 2 dengan 2 per 4 itu senilai.
penyebutnya. Maka kita lihat 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Ya, dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya, ya, pembilangnya dikalikan 3 juga. 3 dikali 3, 9. 5 dikali 3, 15. Maka 3/5 dengan 9/15 itu senilai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, boleh menyimak kembali video pembelajaran hari ini. Ingat, apabila ada tugas harus langsung dikerjakan, tidak boleh menunda